Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina syiratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan menuai keberkahan dengan hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Perhatikan peta konsep berikut ini. Dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang indahnya menghormati kedua orang tua dan guru, taat kepada kedua orang tua dan guru, kemudian mengambil keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Sikap mulia yang diharapkan adalah kita mampu menghormati kedua orang tua kita, menghormati guru-guru kita, patuh kepada kedua orang tua dan guru kita, menyayangi kedua orang tua dan guru kita, membantu kedua orang tua dan guru kita, ikhlas dalam membantu orang tua dan guru kita. Perhatikan gambar yang pertama. Kita sebaiknya selalu salim dan salam ketika akan pergi keluar rumah. Ya, di situ ada gambar seorang anak yang sedang mencium tangan kedua orang tuanya. Entah apakah menunjukkan gambar itu anak sedang mau berangkat sekolah atau justru sudah pulang dari sekolah. Kemudian perhatikan anak-anakku, ya. Ketika kita masih kecil, dulu orang tua kita mengajar kita cara berjalan. Mungkin pada gilirannya nanti, ketika kita sudah dewasa, orang tua kita semakin tua, maka kita yang harus berusaha untuk menuntun orang tua kita, membimbing orang tua kita, ya. Kemudian perhatikan, nah ini selalu memohon doa restu ya, kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Dan nah ini perhatikan juga, dulu masih kecil kita yang dirawat ya, dibersihkan, dimandikan, dicuci kakinya, bajunya. Suatu saat kelak, mungkin ketika orang tua kita berumur panjang, ketika kita dewasa, maka menjadi kewajiban kita untuk merawat mereka. Nah ini ya, jadi sama. Mungkin kalian dulu pernah ketika SD atau TK diajak oleh guru-guru kalian ketika mau menjelang ujian, atau kalau TK menjelang perpisahan, ya, diminta untuk membasuh kedua kaki ibu kalian, orang tua kalian. Jangan merasa jijik anak-anakku, ya, jangan pernah merasa jijik. Kenapa? Orang tua kita dulu sekali ketika kalian masih kecil banyak melakukan hal-hal yang mungkin menjijikkan, hal-hal yang kotor pada diri kita, dalam pengertian mereka membersihkan ya kotoran-kotoran kita, ya. Jadi sudah sewajarnya kita memberikan bakti kita kepada mereka. Perhatikan ini, kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang tulus tanpa pamrih. Setiap hari kedua orang tua kita berdoa kepada Allah tanpa kita minta, agar anak-anaknya selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tidak ternilai harganya. Seandainya dunia seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, maka tak akan sepadan dengan pengorbanannya. Sudah seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan menaati kedua orang tua kita. Jika ini kita lakukan, kita akan memperoleh keberkahan hidup. Hidup berkah adalah hidup penuh manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang Allah. Ini anak-anakku.
Tentu saja mungkin, maaf, ada beberapa kasus orang tua yang menelantarkan anak-anaknya. Ya. Banyak hal yang menyebabkan kenapa ada orang tua yang sampai tega melakukan itu. Tetapi orang tua yang seharusnya, tentu saja orang tua yang memberikan kasih sayang kepada kita dengan tulus tanpa pamrih. Setiap orang tua seharusnya seperti itu, bukan justru sebaliknya. Nah, perhatikan ini anak-anakku. Apabila mata ibumu sudah tertutup, meninggal, maka hilanglah satu keberkatan di sisi Allah, yaitu doa seorang ibu. Ini anakku, ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar satu, ya, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Yang kedua, mungkin kalian juga sudah sering mendengar, siapa yang harus dihormati, ditaati? Jawab Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali, baru ayahmu. Jadi ini, tolong perhatikan anak-anakku, ya. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Karena memang sudah selayaknya seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini tolong perhatikan, kenapa ini? Karena kita berharap keberkahan dalam hidup kita. Hidup berkah adalah hidup penuh manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang Allah SWT. Yang kedua, ini perhatikan juga. Guru adalah orang yang telah berjasa mengajar dan mendidik kita dengan berbagai macam ilmu yang baik. Jadi saya mengabaikan guru-guru yang mengajari ketidakbaikan, ya. Saya tidak membahas tentang itu. Saya membahas guru adalah orang yang telah berjasa besar mengajar dan mendidik kita dengan berbagai macam ilmu yang baik. Jadi ini maksud guru adalah mengajar ilmu yang baik. Kalau tidak baik, maka kita abaikan guru yang seperti itu. Pantang bagi anak solih untuk menyakiti hati gurunya. Justru ia akan selalu berusaha membuat gurunya senang dan bangga dengannya. Ia akan selalu meminta nasihat dan doa setiap hari, ya. Kemudian jika dalam satu hari ia mendapat 4 doa dari guru, berapa 1 minggu? Berapa 1 bulan? Berapa 1 tahun? Berapa 3 tahun? Berapa 6 tahun? Berapa 2 tahun? Nah, jadi anak-anakku, sebenarnya ketika kalian berbuat baik kepada gurumu, harapannya apa? Agar kalian memperoleh ilmu yang barokah, ilmu yang berkah, ilmu yang baik, ilmu yang manfaat. Banyak sekali, ya, kisah, ya, kisah nyata ini nyata. Anak-anak yang dulunya, tanda kutip, tidak terlalu pintar, tetapi dia begitu hormat kepada gurunya, begitu patuh taat kepada kedua orang tuanya. Dalam kehidupannya kelak ketika dia dewasa, dia menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Itu tadi, karena begitu memuliakan kedua orang tuanya, memuliakan ke guru-gurunya. Jadi pandai saja tidak cukup, ya. Kaya saja juga tidak cukup. Jadi sukses bukan hanya milik orang yang pandai, dia cerdas, dia pandai, tetapi tidak taat patuh kepada kedua orang tuanya, tidak menghormati, tidak menghargai guru-gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin dia punya jabatan itu justru akan membahayakan dirinya. Nah, sekarang tolong perhatikan, apa itu hormat? Ini pengertian. Hormat adalah sikap menghargai orang lain atau sikap takzim, hikmat terhadap orang yang lebih tua. Menghargai orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik, dengan santun, dengan sopan.
atau sikap takzim hikmat terhadap orang yang lebih tua. Jadi orang tua itu bisa, yang dimaksud kedua orang tua kita, tentu saja yang di depan tadi adalah kedua orang tua kita yang dimaksud. Yang kedua orang yang lebih tua. Kadang-kadang maaf ya anak-anak, saya sering lihat anak-anak sekarang, na'udzubillahimindzalik, semoga bukan siswa saya, kadang-kadang terhadap orang tuanya berani, suka menentang, suka menantang, ya. Tidak mau mendengarkan nasihat, apa ya, saya katakan peteta-petete, ya. Menunjukkan sikap tidak hormat kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada orang yang lebih tua. Semoga itu bukan siswa saya. Semoga siswa saya tidak ada yang demikian. Semoga siswa saya termasuk anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya, hormat, santun pada orang lain. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan taat? Karena bahasan kita hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru, maka kita perlu tahu arti hormat itu apa, arti taat itu apa. Kalau taat sinonimnya patuh, artinya sikap menjalankan perintah dan menjauhi atau meninggalkan larangan, itu taat. Ibunya melarang ini, ya sudah, jangan dikerjakan. Ibunya menyuruh ini, ya sudah, kerjakan, ya. Dengan penuh keikhlasan. Gurunya minta tolong ini, kerjakan. Gurunya melarang ini, sudah, tinggalkan. Karena masing-masing pasti punya alasan. Karena mereka orang tua, karena mereka guru, insya Allah alasannya adalah alasan yang baik, yang bermanfaat nantinya buat kalian, ya. Jadi seperti itu. Jangan menentang, jangan tidak mendengarkan. Seringkali disuruh ini tidak mau mendengarkan, dilarang itu justru dikerjakan. Kok dibolak-balik? Apakah dunia terbalik? Perhatikan anak-anakku, ketaatan yang pertama dan utama tentu saja taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ini ketaatan yang pertama dan utama. Tidak bisa ditawar ini anak-anak, ya. Tidak bisa ditawar. Taat kepada Allah SWT tidak ada tawar-menawar, suatu keharusan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi perintah dan larangan Allah ini tidak bisa ditawar. Karena apa? Jelas, apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung banyak kebaikan, banyak manfaat. Sementara apapun yang dilarang oleh Allah pasti banyak mudarat, banyak ketidakbaikan, banyak bahayanya. Kemudian taat kepada Allah berarti menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Inilah yang kemudian, ya, disebut dengan taqwa, ya. Jadi taat kepada Allah artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, meninggalkan larangannya. Inilah yang kemudian, ya, nanti disebut takwa. Jadi orang yang bertakwa itu apa? Orang yang selalu takut kepada Allah, sehingga dia akan selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Semoga kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Mohon maaf, ya. Sementara, ini taat kepada kedua orang tua artinya melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua dan meninggalkan apa yang dilarang, ya. Jadi seperti itu, taat kepada kedua orang tua. Tetapi ketaatan kepada orang tua ini ada syarat, ya. Syaratnya apa? Sebatas perintah dan larangan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena kita orang Islam. Tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka kerjakan. Kalau itu bertentangan, maka tinggalkan. Meskipun itu yang menyuruh adalah orang tua kita. Nak, tolong, misalkan ibu kalian, kita sudah lama tidak rujakan, misalkan ada mangga tetangga,
melewati batas pagar rumah kita, kemudian diperintahkan, nak ambil mangga batang barang sebuah dua buah, maka hal yang seperti ini tentu saja karena ini bertentangan dengan perintah Allah, maka jangan dikerjakan. Tetapi caranya tetap harus menolak dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang baik. Silakan ditolak, tidak apa-apa, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Jadi kalau perintah dan larangan itu tidak bertentangan dengan agama, silahkan dikerjakan anak-anak. Ya, pasti orang tua, setiap orang tua menghendaki anaknya itu baik. Pasti setiap orang tua menghendaki anaknya itu berhasil di dunia maupun di akhirat, pasti itu, ya. Kalian tidak boleh ragu. Orang tua yang baik pasti mendoakan kebaikan buat anaknya, ya, orang tua yang baik. Demikian juga dengan ketaatan kepada yang lainnya, artinya kepada manusia siapapun orangnya, ya, siapapun orangnya, apapun jabatannya. Ketaatan dan perintah kita sebatas ketaatan dan perintah yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi seperti itu anak, ya. Jadi kalau kepada Allah dan Rasulnya tidak ada tawar-menawar. Apa kata Allah, kerjakan. Apa yang dilarang Allah, jauhi, tinggalkan, jangan dekat-dekat, ya. Demikian juga dengan perintah kedua orang tua. Hanya saja perintah orang tua atau larangan orang tua, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh orang tua kita, itu kalau tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalaupun bertentangan, maka cara menolaknya juga harus dengan cara yang baik dan sopan, ya. Perhatikan dalil naqli tentang hormat dan taat kepada kedua orang tua. Ini ayat yang pertama, surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu, dan memerintahkan, rabbuka Tuhanmu, alla ta'budu, agar kamu, Allah ta'budu, agar kamu menyembah illa iyahu, kecuali kepada Dia, Allah, dan diperintah dan memerintahkan siapa Tuhanmu, Allah ta'budu illa iyah, agar kamu menyembah, agar kamu jangan menyembah selain Dia. Maaf, Allah ta'budu, agar kamu jangan menyembah ilah selain Dia. Jadi intinya agar kamu menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, dan kepada kedua orang tuamu, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tuamu ihsana, berbuat baiklah. Ya. Jadi di sini sudah jelas berbuat baik kepada kedua orang tua itu perintah Allah, anak-anak. Kalau itu perintah Allah berarti banyak kebaikan di dalamnya, yang jelas ada pahala. Nah ini, imma yablughanna, jika salah seorang indal kibaro ahaduhuma, di antara mereka sudah lanjut, ya, imma yablughanna indal kibaro ahaduhuma au kilahuma, apabila salah satu atau keduanya, salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu berkata ya. Jadi ini perkataannya senada dengan nah, jadi itu dilarang, ya, uffin, ya. Jadi kalimat-kalimat pendek seperti itu yang intinya bisa menyakiti hati orang tuamu, itu dilarang, anak. Fala taqul lahuma uffin, jangan berkata
wala tanharhuma, apalagi sampai membentak, dan janganlah membentak keduanya. Janganlah membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Wa qul, dan katakanlah lahuma kepada keduanya qaulan, perkataan karima yang baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhan memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Imma biyablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma, apabila salah satu atau keduanya sudah berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, fala taqulahuma uffin, janganlah berkata wala tanharhuma, dan jangan pula membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, katakan kepada keduanya kalimat-kalimat yang baik, perkataan yang baik. Anak-anak, ketika orang tua kalian berani membantah, apalagi sampai membentak, na'udzubillah minal astagfirullahalazim, itu sangat luar biasa menyakitkan, sangat luar biasa menyakitkan bagi mereka. Mungkin seandainya boleh dan bisa, mereka menyesal telah melahirkan kalian. Seandainya boleh dan bisa, ingin menelan kalian kembali agar tidak terlahir ke dunia. Kenapa? Karena kalian yang sudah dilahirkan dengan susah payah, dengan sakit yang luar biasa, ketika sudah dewasa, sudah tumbuh besar, berani menantang. Itu luar biasa menyakitkan anak-anak. Jadi mulai sekarang berbaik-baiklah kepada orang tuamu, ya nak. Jangan menyakiti hati mereka. Ingat, kalian kelak pun akan menjadi orang tua. Kalau kalian berani kepada orang tuamu hari ini, suatu saat nanti ketika kalian dewasa punya anak, mungkin anakmu akan lebih buruk dari kalian hari ini kalau kalian tidak segera berubah, ya nak. Kalau kalian tidak segera berubah. Kemudian ayat yang kedua, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Wa wasainal insana, dan kami perintahkan kepada manusia, biwalidayhi, kepada agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibumu telah mengandungmu, wahnan ala wahnin, dengan keadaan yang lemah bertambah-tambah, susah payah, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amaini, wa fisaluhu, dan menyusuimu, menyapihmu, fi amaini, dalam usia 2 tahun, anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, hanya kepadaku aku kembali. Jadi ini perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, karena ibu sudah mengandung kita selama berbulan-bulan, dalam keadaan yang lemah, bertambah-tambah, semakin hari semakin lemah, karena janin yang ada dalam tubuhnya semakin besar, kemudian menyusui dan menyapihnya setelah berusia 2 tahun, maka bersyukurlah kepada Allah ketika kalian tumbuh menjadi pemuda yang sehat, generasi yang cerdas. Dan kepada kedua orang tuamu, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, hanya kepadaku kembali. Jadi tolong anak-anak, mulai sekarang berbuat baik pada kedua orang tuamu.
Ini dalil nakli yang berkaitan dengan berbuat hormat taat kepada guru. Kalau yang ini khusus kepada guru. Ya. Saya tidak menemukan hadisnya, mohon maaf. Ini hanya artinya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya, akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab penderitaan: sempit rezekinya, hilang manfaat ilmunya, keluar dari dunia ini tanpa iman. Nauzubillah min dzalik. Tolong perhatikan anak-anak. Barang siapa merendahkan gurunya, meremehkan. Kalau guru menerangkan, merasa lebih pintar dari gurunya, sehingga tidak mau mendengarkan, ngomong sendiri, bersenda gurau, bercanda, tidak mau mendengarkan, ada tugas tidak mau mengerjakan, itu merendahkan guru, anak-anak. Merendahkan guru, termasuk perbuatan yang merendahkan gurunya. Tidak mengindahkan apa yang diucapkan oleh gurunya, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh gurunya, mengerjakan apa yang dilarang oleh gurunya, itu termasuk sikap merendahkan guru. Tidak mau belajar, itu sikap merendahkan guru. Maka akan ditimpakan oleh Allah azab, 3 azab, cepat atau lambat. Mungkin karena masih SMP, berperilaku buruk terhadap gurunya, misalkan sekolah merendahkan gurunya, merasa tetap jadi anak orang kaya, uang sakunya tetap banyak, ya, tetap menjadi anak yang cerdas, misalkan pinter di sekolah. Anak-anak ingat, cepat atau lambat ini hadis, ini berasal dari Rasulullah. Tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini salah, keliru, bohong. Cepat atau lambat pasti, ya, pasti anak-anak siswa yang merendahkan, meremehkan gurunya akan mengalami ini, ya, cepat atau lambat. Nauzubillah min dzalik. Ayo, mumpung belum terlambat, segera diubah, ya. Segera berbuat baik kepada kedua orang tuanya, segera diubah perilakunya terhadap gurunya, ya. Biar apa? Biar memperoleh keberkahan dalam hidup, ilmunya berkah, manfaat. Guru selalu mendoakan semoga siswanya menjadi orang yang sukses. Nah, biar terkabul, biar dikabulkan oleh Allah. Kamu punya cita-cita yang baik, orang tua mendoakan, guru juga mendoakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Oke, jadi demikian tentang sikap hormat taat kepada kedua orang tua dan guru. Sebelum saya akhiri, seperti biasa kita melakukan refleksi dan evaluasi. Perhatikan, kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, sayangi, dan taati. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat, ya, setiap selesai sholat. Kita doakan mereka setiap hari supaya mendapat rahmat dari Allah SWT. Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Oleh karena itu, mari kita hormati kedua orang tua kita dan guru kita agar mendapat keberkahan hidup. Evaluasi, jangan lupa hafalkan dalil nakli surat Al-Isra ayat 23, ya. Yang Al-Isra ayat 23. Kemudian jangan lupa juga ini hafalkan doa untuk kedua orang tua. Anak-anak, ya, setiap selesai sholat 5 waktu atau sholat apapun atau kapanpun, jangan lupa selalu berdoa kepada kedua orang tuamu, ya nak. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin ada yang Allahumma gfirli sunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah, hafalkan, baca setiap saat, setiap waktu, terutama setiap kali selesai sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan
kebaikan, kemudahan buat kita semua. Semoga Allah tumbuhkan kalian menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua kalian, sehingga kalian akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Demikian juga marilah berusaha menjadi siswa yang baik dengan taat dan hormat kepada guru-guru kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ihdinas shiratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.